Selamat datang di channel Electrical Power System Protection. Di materi berikut ini kita akan mencoba memodelkan sistem transmisi yang terdiri atas sumber pembangkitan, busbar, penghantar, tower transmisi, isolator, pentanahan, dan gardu induk. Baik, sebelum kita menggambarkannya ke dalam software IMTP, ada baiknya kita pertama ini meninjau bagaimana cara memodelkan tower transmisi, sehingga kita bisa memasukkan parameter-parameter, baik itu berapa lebar trafes, kemudian tinggi towernya, dan jarak antar trafes ini ke dalam persamaan. Baik, dari tower transmisi ini kita akan coba memodelkan menjadi sebuah silinder yang awalnya kalau kita meninjau bentuk tower ini, bentuknya menyerupai piramid. Dalam gambar model ini yang di tengah ini, kurang lebih seperti ini, yang terdiri atas top tower, middle tower ini yang di sini, dan di base atau di dasar tower. Model ini kemudian kita akan hitung jari-jari rata-ratanya sehingga menjadi sebuah silinder yang warna garis yang warna merah ya. Dan selanjutnya persamaan ini akan kita masukkan ke dalam, akan kita jadikan sebagai persamaan utama untuk menghitung nanti besar atau parameter-parameter yang akan kita inputkan ke dalam pemodelan IMTP. Baik, saya akan coba bagi ya dengan parameter yang ada ini. Kita bisa melihat jarak antara as tower ke traves GSW ini itu kurang lebih di 800 jari-jari body towernya untuk top tower, karena di sini 1600 ya, kurang lebih di 1,6 meter. Kemudian kita jumlahkan dengan 2,415 meter, sehingga kita memperoleh data untuk lebar traves GSW dari as ke ujung traves GSW ini itu di 0,8 ditambah 2,415, atau dalam hal ini kurang lebih di 3,215. Demikian pula untuk fasa R, fasa S, dan fasa T, kita jumlahkan dari as tower sampai dengan ujung traves ini, nanti kita mendapatkan angka kurang lebih di 3,9 meter. Demikian pula fasa S dan fasa T. Jadi kita sudah mendapatkan, karena di sini fasa S, fasa T ini merupakan titik tengah tower yang akan kita rubah ke dalam bentuk persamaan silinder ini. Dalam hal ini dia R2. Kemudian R3-nya, R3 itu kita memperoleh titik as tower ini sampai dengan di ujung leg tower. Baik, sebagai langkah awal, kita akan coba membuka Excel untuk mendapatkan persamaan ini, untuk mendapatkan angka dari persamaan ini ya. Saya akan coba buka Excel-nya. Baik, saya sebenarnya sudah membuatkan perhitungan ya. Jadi saya akan coba satukan saja. Baik, untuk perhitungan di sini kita coba buat. Baik, saya akan coba buat di sini ya. Kita coba copy rumus ini ya. Oke, gambarnya dulu.
Saya akan buat perhitungannya di kolom ini, di sheet ini, dengan persamaan ini sebagai persamaan utama nanti. Oke, dari gambar ini saya memperoleh R1. R1 tadi sudah kita hitung, 0,8 ditambah dengan 2,415, ya, 0,8 jari-jari dari as tower sampai dengan ujung body tower sebelum masuk ke trapeze. Baik, saya akan jumlahkan saja biar presisi sesuai dengan gambar. 0,8 dijumlahkan dengan 2,415 meter, ya. Kemudian R2 ini nilai tengah di sini. Kalau kita lihat gambar ini, sebenarnya gambar ini antara R1 dan R2 itu tidak ada perbedaan, ya. Jadi kita anggap R2 itu adalah titik trapeze fase T, ya. Jadi kita samakan R2 itu sama dengan, karena oh oh maaf, tadi ini R1 itu bukan ini, ya, bukan 2,415 tambah 0,8, ya, tapi 0,8 saja. Kemudian R2 sama 0,8. Dan selanjutnya itu R3, ya, R3. Nah, R3 ini biasanya tergantung dengan tipe tower. Tipe tower dengan ekstensinya berapa gitu, ya. Jadi misalkan kalau AA plus 0 itu di sekian meter, maka untuk AA plus 3 plus 6 sesuai dengan ekstensi dari leg-nya ini, maka lebar R3 ini akan semakin besar. Baik, saya sudah punya daftarnya. Saya coba buka dulu. Saya ambil contoh AA plus 0. Untuk ini datanya beda, ya. Tergantung ini, ya, tergantung dari drawing dari tower itu sendiri, ya. Saya ambil contoh, saya akan merubah semua yang ada data tadi itu, di tower tadi itu kita akan coba rubah R1, R2, dan R3 mengikuti parameter ini. Tapi nanti teman-teman menyesuaikan, pada dasarnya adalah bagaimana cara menghitung surga impedansi dari tower transmisi. Baik, saya akan ikuti data ini. Saya akan copy dulu, sehingga nanti kita akan ambil contohnya, ya. Di perhitungannya nanti sama dengan yang sudah dibuat. Baik. Meskipun di sini gambarnya adalah sebesar 0,8 untuk jari-jari R1, di sini saya akan menggunakan angka 0,65. Kemudian untuk R2 saya akan menggunakan angka 0,9. Ini sangat tergantung dengan ini, ya, dengan drawing tower, ya. Ini artinya saya akan menggunakan 2,4315. Semua dalam meter. Baik, selanjutnya saya akan mencoba mencari berapa jari-jari rata-rata dari keseluruhan tower ini. Karena tower yang awalnya berbentuk piramida tadi, kita akan merubah ke dalam bentuk silinder. Sehingga sehingga total impedansinya kita bisa dapatkan. Baik, pertama saya akan mencoba menghitung berapa R average-nya, ya, atau rata-rata dari total sepanjangan tower ini, ya, gitu, ya. Baik, kalau kita lihat gambar ini, di sini R1 itu kita kalikan dengan R1, jari-jari atas ini kita kalikan dengan tinggi dari R1 ke R2. Dalam hal ini itu adalah H2. Jadi R1 itu 0,6. Sorry, sebelum masuk ke sini saya coba H1 dan H2 dulu, ya. H1 dan H2. Baik, H1-nya itu di 13,4. H2-nya itu ada di
Kita ambil contoh di AA plus 0 ya, di 20, 22. Tadi R3 untuk A plus 0 itu adalah di 2,7025, maaf salah ini ya, 2,7025. Baik, selanjutnya kita akan menghitung berapa jari-jari, sorry ini salah, rumusnya salah ya, ini harusnya jumlah ini. Oh, sorry, bukan yang ini, tapi yang di sini nih, tambah. Oke. R average atau R rata-rata ya, jari-jari rata-ratanya silinder ini adalah pertama R1 yang ini dikali dengan, oh sorry, salah. Ini R1 dikali dengan H2 yang ini ya. Coba pahami, R1 kita jumlahkan dengan tinggi R1 ke R2, kemudian dijumlahkan lagi dengan R2 ini, karena dia di posisinya tengah-tengah ya, jadi dia mencakup keseluruhan tower ini. Nah, R2 ini nanti kita kalikan dengan H1 dan H2. Baik, saya lanjut dulu, 0,65 berarti R1 dikali dengan H2. H2 ini yang di atas ini ya, maka ini angkanya 22. Saya dalam kurung dulu, sehingga nanti perhitungannya sesuai dengan alur matematika ya. Dijumlahkan dengan R2 ini berarti nanti total keseluruhan tower, R2 dikali dengan H1 plus H2 ya, rumusnya ya. Berarti H1 plus 2 ini merupakan total dari tower AA plus 0 yang sudah kita tentukan di awal. Baik, saya langsung saja, ini berarti tingginya 35,4. 35,4 ya. Atau jumlahnya aja ya, saya jumlahkan saja H1 plus H2. Nanti saya dalam kurung dulu, H1 plus H2 lagi ditambah dengan R3 dikali dengan H1. R3 itu yang ini dikali dengan H1 dibagi dengan H1 plus H2 plus H2. Oke, masuk akal ya. 2,32695. Kemudian setelah mendapatkan jari-jari dari rangkaian pengganti dari tower yang berbentuk piramida ini menjadi silinder, selanjutnya kita menghitung berapa total impedansinya ya. Impedansi dari tower ini. Oke, Z surja dari tower AA plus 0 ini adalah sama dengan 60 dikali dengan lon kotangen. Oke, ini perlu pelan-pelan di sini. Kemudian 0,5 1/2 ya, 1/2 dikali dengan arkus tangan. Arkus tangannya dari R average ini ya, R average yang baru kita hitung tadi, R average dibagi dengan total towernya ya. Total towernya itu adalah C1 plus C2 gitu ya. C15 plus C16. Oke. Coba hati-hati di sini, 60 dikali lon ke tangan setengah dari arkus tangan ini ya, tinggi jari-jari dibagi dengan tinggi tower. Oke, ini saya coba dalam kurung dulu, balas tutup kurung ya. Tuh, dua. Baik, kita mendapatkan angka 204. Sebenarnya ada beda ya. Bedanya di sini, 2,826 harusnya. Ini 2,325. Kita coba lihat bedanya di mana. Sepertinya data kita ada yang berbeda. 35,4
total towernya ya. Tinggi towernya 35,4, oke. R1-nya 0,65, R2-nya 0,9, 3-nya ini. R average-nya ini berbeda nih, 2,826. Bedanya di mana? R1, R2, C12 ya. C12 2,7025. 65, 0,9, 13,4. 22. Oke. Sepertinya angka ini yang benar ya. 204 ya, Om. Baik, angka ini akan kita jadikan acuan untuk kita masukkan ke dalam simulasi IMTP. Oke, saya coba. Kemudian kita kembali ke paparan. Baik, dari sini kemudian kita akan coba masuk ke berikutnya. Ini adalah perhitungan atau formula dari penggunaan guy wire ya. Guy wire atau dalam hal ini mungkin di IEEE itu sudah disebutkan ya. Cara kita menambahkan proteksi spesial di tower transmisi itu untuk mitigasi gangguan karena petir ini adalah dengan penambahan guy wire ya. Tapi guy wire ini guy wire yang ditarik menjauhi body tower ya. Jadi ada sling yang kita pasang, itu sling baja yang kita gunakan itu untuk menurunkan besar surja impedans dari tower transmisi kita dengan cara penarikan ke arah luar dari tower transmisi mengikuti arah konduktor. Baik, kita akan coba masuk ke IMTP-nya ya. Jadi IMTP yang kami gunakan di sini adalah IMTP versi 4.5 ya. Ini sudah IMTP. Baik, saya akan coba buka baru, bikin baru pemodelan. Kemarin kita sudah buat overview ya, di latihan yang sudah kita pernah buat. Tapi di sini saya akan coba buat dari awal. Pertama new, ke buka file baru ya. Kemudian di dalamnya akan muncul IMTP default design. Kita create. Baik. Langkah berikutnya adalah bagi teman-teman yang menggunakan mungkin versi sebelum ini, sebelum 45, di option itu kita harus mengatur kita akan mengatur tempat kita menggambar ini secara otomatis. Begitu kita menambah material atau dari gambar dari library ini, akan semakin panjang gambar, semakin lebar gambar, maka dia akan secara otomatis memperlebar area kerja kita. Settingannya di sheet set wizard, kemudian ini scale board. Ini sudah ada ya. Kalau ini sudah otomatis, yang penting pilihannya adalah di auto expand. Baik, saya akan coba gambar dulu. Di sini kita akan coba memodelkan, karena tadi kita sudah memperoleh impedansi dari tower transmisi kita itu adalah sebesar 204,983 ohm. Nanti angka ini akan kita gunakan di pemodelannya. Baik, pertama kita coba masuk di library ini.
Di library itu kita harus memilih line, kemudian pilih CP line atau kabel M-phase. Artinya konstan parameter ya. Kita menggunakan konstan parameter dengan impedansi yang sama di semua struktur itu ya. Oke, baik. Ini kita ambil tutup tarik. Jadi klik kiri, kemudian tahan dan tarik ke dalam. Selanjutnya kita merubah parameter dari data kabel atau data line ini dengan cara klik 2 kali, klik kiri 2 kali ya. Oh maaf, bukan ini ya, bukan face ini ya. Iya benar. Oh maaf, saya belum save desainnya. Oke, saya save dulu. Save as. Oke, ini latihan YouTube ya. .ecf, kemudian ya ini SimSMTP 2026 ya. Saya kasih aja di MTP foldernya di sini ya. Oke. Selanjutnya saya klik kiri 2 kali. Oke, di sini parameter yang akan saya masukkan. Karena tadi di awal itu kita menggunakan konstan parameter yang tidak dipengaruhi oleh besarnya frekuensi. Karena kita berbicara impuls ini adalah berbicara tentang frekuensi tinggi. Sehingga komponen RLC yang tergantung pada besaran frekuensi tidak bisa kita gunakan. Sehingga dalam hal ini di pemodelan EMTP itu kita menggunakan pilihan R, Z, dan V. V ini yang mana? Ini adalah kecepatan rambat gelombang yang diasumsikan itu sebesar 80 sampai dengan 100% dari kecepatan cahaya. Dalam hal ini kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. Baik, saya akan pilih ini RZV, kemudian R-nya saya anggap kecil sekali. Ini kabelnya, ini karena satu ya, kita menggunakan satu, kita rubah satu. Kemudian panjangnya ini, tadi panjangnya ini adalah panjang dari dasar sampai dengan top, sampai dengan di fasa T ya, middle-nya. Artinya ini kita ngambil di 20, sesuai tadi ya, sesuai gambar yang kita sudah buat tadi itu di 22 berarti ya. Excel kita tadi itu di 22. H2. Oh bukan ya. Dari A plus 0 itu di 13,4. Di 13,4. Baik, ini 13,4. Kemudian R-nya saya kecilkan sekecil-kecilnya. 0,001 ohm. Kemudian ini kita gunakan angka yang sudah kita hitung tadi. 204,983. 204,983. Dan kecepatan atau velocity-nya di 80%, saya gunakan 80% dari kecepatan cahaya. 2,4 eksponensial 8 ya. Kemudian parameter lain yang perlu saya masukkan, saya pikir cukup. Baik, kita sudah memperoleh datanya. Nah, gambar ini saya akan rubah ke bentuk vertikal sehingga nanti akan menyerupai model sebuah tower yang berdiri gitu ya. Jadi saya akan coba edit, klik kanan, edit simbol. Ini tanpa perlu sini kayaknya ya. Kita coba rubah. Ini klik kanan kemudian di rotasi ke kiri ya. Jadi tadi klik kanan,
kemudian rotate ke kiri, gitu ya. Baik, saya akan merubah panjang dari gambar ini melalui cara edit, klik kanan, edit simbol, edit di rotated-nya ya, edit setelah kita rotasi tadi ya, bukan di originalnya, gitu. Oke, kita seleksi dengan cara klik kiri di mouse, kemudian dari pojok kanan atas tarik ke pojok kanan bawah, dan ketik dan tekan kontrol ya, kontrol di keyboard. Kemudian arahkan kursor ke titik hitam yang satu atau atas atau bawah dan tarik. Maka dia akan otomatis memanjang gitu ya. Kontrolnya tetap ditahan, kontrol, lepas. Oke. Selanjutnya kembali dengan cara klik di ini ya, tutup yang di tempat kita mengedit ini. Oke, dia akan minta save atau tidak gitu ya. Kita pilih save, yes. Maka panjang yang di sini akan berubah. Baik, kita sudah memperoleh model impedansi dari base tower itu ke tengah tower gitu ya. Selanjutnya kita akan gambarkan dari fasad T, dari gambar ini, dari fasad T ke fasad S ya. Oke, ini kita dari gambar kita memperoleh angka 4,75 ya. Baik, kita kembali ke gambar. Saya akan copy ini dengan cara Ctrl D dan letakkan di atas titik pertama yang kita sudah buat, gambar yang kita sudah gambar di awal. Klik kiri sekali dan tekan escape di keyboard Anda. Oke, kita akan merubah tinggi dan dimensi ya. Namun sebelumnya kita sesuaikan dulu. Tadi yang berbeda adalah panjangnya. Sementara ini kita menggunakan konstan parameter, kita tidak merubah apa-apa selain panjang dari kabel ini ya, panjang struktur ini. Namun impedansi dan velocity tetap sama. Baik, kita klik 2 kali. Kita rubah angkanya menjadi 4,75 sesuai dengan drawing yang ada yang di contoh kita gitu ya. 4,75. Oke. Selanjutnya saya akan sesuaikan gambarnya ya. Saya akan coba perpendek gambar ini dengan cara klik kanan masuk ke model edit ya. Kemudian sama halnya tadi cara pertama, seleksi dulu dengan cara klik kiri di pojok kiri atas, tahan, tarik ke bawah. Kemudian di keyboard Anda ketik kontrol, tarik ke bawah dengan tujuan untuk memperpendek panjang ini ya dari gambar kita. Oke, lepas, kembali dengan cara tekan silang klik silang di edit model ini. Dia akan otomatis meminta untuk di save atau tidak. Kita save. Apakah kita akan lakukan untuk ke semua device nantinya? Tidak, kita hanya memilih yang kita seleksi ini. Oke, update. Maka gambarnya sudah mengecil. Oke, saya coba pindahkan ini ke tengah dikit dengan cara klik kiri, tarik. Sama ini TLM1, klik kiri, tarik. Oke. Untuk fasa S ke fasa T harusnya sama, kecuali nanti dari fasa S ke fasa R harusnya sama, kecuali nanti dari fasa R ke GSW. Jadi fasa S ke R saya akan copy saja, saya samakan. Oke, dan terakhir untuk GSW ya. Oke, GSW-nya mungkin sedikit ada penyesuaian. Kalau dari gambarnya tadi itu tingginya adalah di 1,4, 1,4 dan 1,6 ya. 1,4 plus 1,6. 1,4 plus 1,6 berarti di angka 3 meter. Oke, kita masukkan angka ini di pemodelan.
Saya klik 2 kali untuk gambar ini. Saya akan ganti yang sudah ada 4,75 ini menjadi 3 meter. Sementara untuk impedansi, baik itu R, impedansi surja maupun velocity nilainya sama. Karena kita menggunakan ini ya, parameter pemodelan distributed model ya. Oke, selanjutnya kita sudah memperoleh struktur utama dari tower kita. Sekarang kita akan menghubungkannya. Menghubungkan dengan cara mengklik ujung salah satu dari kedua yang akan kita hubungkan ini. Kita klik kiri, tahan, hubungkan. Oke, cara mengeceknya adalah dengan cara mengklik yang merah ini. Kita coba zoom in. Dengan cara kontrol scroll ke atas untuk di mouse-nya. Baik, ini klik kiri. Nah, kalau gambar itu sudah ada warna biru dan warna kuning ketemu seperti ini, berarti gambar kita sudah benar. Selanjutnya kita menghubungkan struktur berikutnya dari trapez fasa T ke fasa S. Dengan cara yang sama saya akan mengklik di ujung konektor ini, masuk ke konektor sebelahnya. Demikian pula di fasa R ke GSW. Baik, saya sudah memperoleh struktur utama. Sekarang tugas saya adalah menambahkan trapez ya. Kita akan tambahkan trapez ini. Nah, di sini adalah posisinya. Trapeznya itu panjangnya 2,4, kemudian 3,1, fasa R, fasa S, dan fasa T sama 3,1. Baik, kita akan masukkan angka ini 3,1 ya, 2,4, 1,5, dan 3,1. Baik, untuk trapez ini nanti teman-teman coba lihat di Sigre 839 ada panduan pemodelan termasuk tipe-tipe tower dan setiap tipe tower itu berbeda untuk formulasinya ya. Jadi ini kita bisa gunakan untuk di Sigre 839 itu kita bisa gunakan sebagai acuan untuk memodelkan atau menghitung parameter-parameter impedansi surja di tower transmisi. Nah, untuk tower transmisi sendiri kita gunakan di trapez itu kita modelkan sebagai sebuah induktor dengan besar induktansi 1 mikrohenry setiap 1 meternya. Itu kuncinya ya, 1 mikrohenry setiap 1 meternya. Jadi kalau kita punya di gambar atau drawing tower kita itu panjang dari trapez kita itu untuk GSW sebesar 2,415, maka induktansinya adalah sebesar 2,415. Kemudian demikian pula di fasa RST, karena kita memiliki lengan trapez itu panjangnya sebesar 3,1, maka kita memasukkan angka di pemodelan itu adalah sebesar 3,1 mikrohenry. Baik, saya kembali ke MTP. Saya akan coba di library ini, saya akan mencari RLC branch. Kemudian saya akan mencari induktansi ya, RLCL. Oke, saya klik kiri, tahan, masukkan ke dalam. Oke, saya akan mulai dari atas, dari GSW ya. L1, saya akan rubah namanya ini. Ini untuk saya asumsikan gambar kita itu di line 1 sebelah kiri, line 2 sebelah kanan. Hingga ini saya masukkan sebagai GSW line 2. Hati-hati pada saat pemberian nama tidak boleh ada spasi ya. Jadi selalu hubungkan dengan underscore kalau misalkan teman-teman hendak memisahkan gitu ya. Oke, ini berarti GSW line 2. Saya okekan dulu. Dengan induktansi sebesar 2,415 mikrohenry gitu ya. Saya akan rubah, klik kiri 2 kali di induktor ini, kemudian ganti dengan angka 2,415
microhenry, hati-hati di sini ya, microhenry. Oke, saya akan copy duplikasi angka ini ke GSW line 1. Namun saya harus merubah namanya dulu, GSW 1 ya. Oke, panjangnya sudah sama, indukansinya sudah sama. Selanjutnya saya hubungkan. Hati-hati pada saat menghubungkan ini, jangan sampai teman-teman menghubungkan ini terlebih dahulu keduanya, gitu ya. Tapi tidak masalah sih, yang penting bisa ketemu antara ini ke sini. Ayo bisa ya. Ini ketemu ini. Ada beberapa case kejadian itu pada saat kita melakukan simulasi, melakukan pembuatan gambar ini, karena kita menghubungkan kedua ini dulu, kedua antara GSW 1 dan GSW 2 ini, kemudian ditarik ke dalam sini, namun ternyata hal itu tidak terhubung gitu ya. Oke, saya coba ulang. Oke. Oke, saya coba hubungkan dulu. Oke. Oke. Sekarang untuk fasa R panjangnya 3,1. Saya tinggal copy saja. Ini untuk ini untuk traves fasa R ya, kiri kanan line 1 line 2. Fasa S line 1 line 2. Fasa T line 1 line 2. Oke, saya hubungkan. Kemudian ini. Kemudian ini. Selanjutnya, kita akan memodelkan isolator. Karena setelah traves ini kita akan bertemu dengan isolator ya, yang menghubungkan antara body tower dengan konduktor nantinya. Oke, untuk modelan isolator sendiri kita ada 2. Jadi teman-teman bisa copy di bawaan file bawaan ya, file bawaan dari MTP ini. Jadi kalau teman-teman buka, diklik menu file, kemudian di sini ada application cases, air-gap reader. Kita tinggal klik 2 kali. Oke, di sini sudah ada contohnya sebenarnya. Kalau kita mau contohkan ya, ini kita tinggal copy saja masuk ke dalam gambar kita yang baru. Ctrl C, kemudian pindah ke gambar kita. Ya. Ini contoh saya. Tapi untuk pertama ini saya tidak akan gunakan angka ini, saya tidak akan gunakan leader ini. Tapi saya akan menggunakan basic dulu ya. Yang lebar gap itu tidak melebihi 1,2 meter gitu ya. Oke. Saya akan menggunakan ini switch. Kemudian saya gunakan air gap. Oke ya. Air gap. Air gap ini karena di GSW tidak memiliki isolator, dia terhubung langsung dengan sumbernya ya, dengan GSW-nya gitu ya. Oke. Jadi saya akan gunakan ini isolator air gap ini ke traves, fasa R, fasa S dan fasa T. Oke. Pertama saya akan hubungkan dulu untuk air gap ini, saya akan kasih nama isolator fasa R line 1 ya. Karena tadi kita asumsinya sebelah kiri line 1 ya. Oke. Kemudian saya hubungkan ke dalam sini.
Saya ulang. Oke, kemudian di sini kita harus tambahkan satu konstanta ya. Ini tidak boleh kosong ini, garis panah ini. Kalau kita kontrol yang konstan yang nilainya juga 0 tidak apa-apa. Oke, kita kasih konstanta, kita rotasi ke kiri dulu, kita hubungkan, tarik lagi. Kemudian kita di sini nanti akan hubungkan dengan sumber luar, karena ini masih gambar rangkaian dalamnya. Nanti akan kita coba masking menjadi sebuah bentuk tower yang baru. Ini kita akan tambahkan dengan port ya, dengan sumber option. Oke. Konektor port ya. Ini konektor port, saya klik. Ini adalah power dan ini adalah kita kasih nama inputan aja ya. Kemudian place. Sorry, kita kasih nama sesuai dengan ini ya. Airline 1 gitu ya. Port name. Airline 1. Airline 1 ya, Airline 1. Oke. Ini nanti akan ketemu dengan konduktor fasa Airline 1 gitu ya. Kita rotasi ke kiri dulu. Kita hubungkan. Oke. Ada satu konsep yang sangat penting di pemodelan transient, yaitu pemodelan bagaimana kita memodelkan L dan C ya. Jadi C-nya itu kita hubungkan dengan setiap material metalik itu bertemu dengan konduktor bertegangan itu pasti memiliki nilai kapasitansi. Nah, di beberapa referensi disebutkan masing-masing peralatan itu punya nilai kapasitansi yang berbeda gitu ya. Nah, di isolator sendiri sesuai dengan referensi itu menggunakan kapasitansi sebesar 80 nanofarad ya, atau 80 piko apa nano ya. Kita lihat ya nanti ya. Oke, saya akan tambahkan dulu RLC untuk C-nya ya. RLC dan pilih C ya. RLC non polarized, RLC C ya. Oke, ini saya coba rotasi aja. Kita hubungkan dari ujung sini ke sini. Jadi mewakili kapasitor yang memiliki nilai kapasitansi gitu ya. Kita akan rubah angkanya. Ini di 80 nano berarti ya. 80 nanofarad. Harusnya di 0,08 piko gitu ya. Nah, kan mikro nano ya, 80 nano berarti. Jadi coba kita lihat referensinya lagi ya. Oke. Kemudian ini yang penting. Kita klik 2 kali di air gap-nya ini. Kemudian untuk angka ini V0, K dan D ini kita lihat di sini. Di dokumentasinya ya, kita lihat. Oke, angka ini diperoleh dari sini ya. Jadi kalau space kita itu di 0,8 meter atau 80 cm, maka kita gunakan angka ini nih. 343 kV untuk V0-nya, K-nya 0,92 dan 1,41 untuk nilai D-nya. Oke, kita gunakan spacing maksimum yang ada di air gap ini. Setelahnya ini kita akan harusnya masuk ke air leader ya. Baik, ini 0,8 untuk jarak gapnya, lebar gap isolator ini.
Kemudian K-nya 0,92, kita akan isi 0,92. K-nya 0,92. V0-nya itu 343 ya. Kita lihat lagi. 343 dan D-nya 0,14. Ini 343 dan D-nya 0, atau 1,4 ya, 1,4 E min 1, 1,4 E min 1. Bisa kayak ini 1,4 E min 1. Ya. Kita aktifkan untuk pengukuran arus dan tegangan. V dan I kita aktifkan di scopes-nya ini. Kemudian observe nggak perlu ya. Sebenarnya kita oke. Nah, kita sudah memperoleh rangkaian interkoneksi yang ke konduktor nantinya setelah kita membuat masking untuk tower kita gitu ya. Yang ini saya akan kasih contoh menghubungkannya ya di line 2. Baik, jadi untuk line 1 kita gunakan air gap, yang line 2-nya kita gunakan air leader ya. Oke, saya akan coba buatnya ini seperti ini. Oh, maaf. Baik, saya akan hubungkan antara isolator ini ke sini. Nah, saya akan coba lihat isinya ya. Karena ini masking bawaan dari IMTP dan sudah bawaan, jadi kita harus menggunakan alternatif pada saat mengklik atau melihat isinya ya, melihat apa sih yang ada di dalam rangkaian ini. Nah, dengan klik alternatif di keyboard, tekan alternatif di keyboard, kemudian tekan klik 2 kali untuk leader ini. Ini gambarnya seperti ini. Cukup komplit, tapi ini mengikuti beberapa referensi yang saya coba baca saya lupa ada beberapa referensi yang saya baca, namun ini sangat ini ya, menggunakan logik ini sudah menggunakan referensi yang bisa dipercaya gitu ya. Baik, saya close. Sorry. Oh iya, dev PS4 ya. Oke. Ini tinggal merubah parameternya. Kalau kita akan merubah parameter dari isolator ini, kita cukup klik 2 kali tanpa menekan alternatif di keyboard. Baik, ini ada pilihannya, ada 2 pilihan, rod atau yang insulator string tanpa arching horn. Jadi rod ini kita asumsikan sebagai arching horn dan insulator string tanpa insulator string tanpa arching horn ya. Jadi umumnya kita memiliki arching horn ya. Jadi saya angka 1. Dan kemudian lebarnya itu biasanya untuk yang yang tergantung isolatornya juga ya. Isolatornya kalau isolatornya itu 120 kN, maka panjang atau tinggi dari satu keping isolator itu adalah sebesar saya lupa ya, bentar saya coba cek lagi. EGM tower isolator itu ini ya, satu keping isolator itu di 0,146 sorry, atau sebesar 14 cm ya, 14 cm. Jadi tapi ini dalam bentuk gap ya, bukan dalam bentuk panjang stringnya ya. Jadi kalau misalkan kita asumsikan 12 keping, sorry 10 keping saja, kemudian kita kali dengan faktor kali 75% ya, yang tidak tercover oleh si arching horn, maka kita memperoleh gap yang sebenarnya itu adalah sebesar ini ya, 1,46, kemudian gapnya itu adalah dikali dengan 75%. Nah ini 1,14. 1,14. Kemudian saya oke saja. Dan di bawah sini saya akan tambahkan konektor juga ya. Sama halnya yang ini tadi.
Jadi bisa juga saya copy di sini saja, atau saya ulangi saja dari sini ya. Connect new port connector. Oke, ini saya kasih nama airline 2. Saya tempatkan di sini. Oke, saya akan rotasi ke bawah ke kanan ya. Oke. Ini tulisannya saya rotasi ke kanan biar vertikal, biar horizontal ya. Oke, saya arahkan ke sini. Oke, saya sudah punya datanya. Saya tinggal copy aja ini. Ini saya copy ke bawah, Ctrl D. Saya hubungkan ke sini. Ya. Kemudian ke bawah sini. Oke, kita sesuaikan ini ya penamaannya, jangan sampai ada nama yang sama. Karena nanti akan merepotkan pada saat kita akan melakukan masking ya. Ini line 2. Ini fasa S ya, line 1. S line 1. Ini isolator, ini ya, saya copy dulu. Ini fasa S line 1. Ini fasa T line 1. Ingat ya, jangan sampai ada nama yang sama. Kemudian ini S line 1 dan ini T line 1 ya. Kemudian ini saya copy juga. Ini isolator namanya dev4 ini, device 4 ini saya akan rubah namanya menjadi isolator airline 2 ya. Ini line 2. Oke, isolatornya sudah ada, line 2-nya sudah ada. Nanti kenapa saya kasih nama airline 2? Nanti akan ketemu sama geometri dari konduktor kita di fasa R ya, untuk di line 2. Nanti kita akan modelkan. Kemudian saya copy saja, Ctrl C, Ctrl V, bawahnya. Bawahnya. Ingat, kita sesuaikan namanya lagi. Ini saya kasih namanya di sini saja ya. Kemudian ini, sorry, Ctrl C dulu. Kemudian saya hubungkan ini. Oke, namanya ini saya ganti S line 2. Oke, dan terakhir yang di bawah sini. Oke, saya ganti namanya fasa T line 2. Oke. Oke, satu lagi, yang sampai ada yang selisih namanya. Ini fasa airline 1, S line 1, T line 1, isolator fasa airline 1, isolator fasa T, fasa S line 1, isolator fasa T line 1. Dan ini isolator fasa airline 1, airline 2 bertemu dengan konduktor airline 2 nanti. Kemudian isolator S line 2, ini S line 2. Dan terakhir T line 2. Oke. Setelah kita memodelkan bagian atas, sekarang kita lanjut di pemodelan tanah, di mana pemodelan di tanah ini akan menggunakan persamaan nonlinear. Oke, ini saya coba masukkan nonlinear. Kemudian di sini ada R nonlinear control ya. Sebelum itu kita coba pastikan lagi, kita coba sebelum lanjut, kita pastikan lagi ya, kita sudah menggunakan penamaan yang tidak ada yang sama ya. GSW1, GSW2, airline 1, airline 2, isolator airline 1, isolator airline 2.
Kita samakan lagi S-line 1, S-line 2, isolator S-line 2, isolator S-line 1, T-line 1, isolator T-line 1, isolator line 2. Oke. Sudah, kita lanjut di pemodelan tanah. Saya gunakan tadi, saya ulangi, saya akan menggunakan non-linear untuk R-nya ya. Saya coba tarik dalam sini, saya hubungkan, tarik lagi. Jadi kita akan bertemu dengan admitansi arus dan, nah ini yang penting nanti ini nih. Nah sekarang kita lanjut di memasukkan kontrol ya, fungsi, cari di FU ya, FU, dan input selector. Kita coba ini inputnya dulu ya. Kita klik kiri 2 kali. Oke, inputnya ini ada 2. Match function. Nah, match function ini kita akan menggunakan ini, angka ini. Kita akan gunakan angka di PPT tadi ya. Nah ini, dasar perhitungannya ini. Ada R impulse dan arus gradien ya. Untuk perhitungan arus gradien ini, kita harus menetapkan terlebih dahulu ya gradien dari ionisasi tanah, dan nilai yang direkomendasikan itu adalah 400 kV per meter. Ya, rumusnya adalah ini. Saya coba copy saja, IG. Ctrl C ya. Masuk ke pemodelan kita awal tadi itu di ya. Oke. Kita asumsikan roh tanah ini oke, biar cepat ya. Saya langsung ya roh. Saya asumsikan 100 ohm meter ya. Kemudian R pentanahan, atau dalam hal ini nilai pentanahan kaki tower ya yang kita ukur di seri resistan. Ini kita anggap 10 ohm. 10 ohm, dan satu lagi tadi parameternya adalah, sorry ini R0 ya. R0. Kemudian P itu 3,14, dan E0 itu 400 kV per meter. 400 berarti 400.000, kita samakan satuannya ya, 400.000 volt per meter. Sehingga kita memperoleh arus gradien IG sama dengan roh dikali E0, 100 dikali dengan, sorry, sama dengan 100 dikali dengan 400.000 ini dibagi dengan 2 dikali P dikali dengan pentanahan pangkat 2. Ini pangkat 2. Oh, ada yang salah. Salah di mana nih? 100 ini dibagi dengan 2 C28. Oh, sorry. Oh, enggak ngarah ke sini C28.
dikali ya, pangkat 2. Sorry. Pangkat 2. Bayang ya. 28. Sorry. Oke. Enter. Saya mendapatkan angka arus gradien di 63 kA ya, 63,662 ini ampere ya. Oke, angka ini saya akan copy angka ini masuk ke dalam persamaan fungsi persamaan di pemodelan tanah nanti. Oke. Saya lanjut di IMTP kembali. Untuk pemodelannya baik, untuk pemodelannya saya akan mulai dengan C dulu ya. Konstan. Sini ada C. Masuk ke sini. Yang nilainya itu adalah 0 ya. Ini sudah benar. Kita masukkan angka 0. 0. Kemudian sebelum ke FM1 kita masuk ke selektor dulu. Input selektor. Ini. Dikontrol. Kemudian pilih input selektor. Masukkan ke dalam. Oke, kita akan coba flip vertikal ya. Kita rubah posisinya. Ini masuk ke admitansi ya. Ke nilai Y sini. Kemudian untuk FM1 ini kita akan rubah dulu, klik 2 kali. Kemudian sini ada 2 inputan, math function. Oke. Angka ini akan kita masukkan ya. Rumusnya adalah U atau fungsi ya. Ini U-nya kecil ya, tidak boleh besar. Ini hati-hati nanti pada saat teman-teman membangun ini. Kemudian U2 dibagi SQRT-nya huruf besar. SQRT buka kurung 1 plus U1, U-nya kecil ya. U1 dibagi dengan angka yang sudah kita hitung tadi. 63,662 dibagi dengan 63,662. Tutup kurung 2 kali. Oke, kita coba cek lagi. U2 dibagi dengan akar. U2 rumus yang ini ya. R impuls ya. U2 dibagi dengan mana tadi? U2 ini ya, R0 dibagi dengan akar dari 1 plus 1 per I per IG ya. 1 per I per IG. Sorry. I per IG. U1 dibagi dengan arus gradien. Oke, kita sudah mendapatkan persamaannya, kita sudah membuatnya, kemudian di OK. Selanjutnya kita hubungkan ya, output dari FM1 ini masuk ke kaki nomor 2 dari selektor 1 tadi. Kemudian di sini kita buatkan satu konstanta lagi untuk memasukkan nilai pentanahan ya. Jadi kita kasih nilai konstannya di sini, kemudian nanti kita tinggal masukkan angka 10 ohm ya. 1/10. Kita hubungkan ke kaki nomor 2. Selanjutnya di sini masih ada kaki nomor ini kaki nomor 2 dan nomor 1 ya. Kemudian satu lagi kita
harus membuat satu persamaan atau fungsi lagi untuk pemilihannya, logik untuk memilih angka 1 atau angka 2 gitu. Nah, langkahnya begini ya. Pertama, klik kanan di ujung bawah kontrol R nonlinear ini, kita klik kanan, kemudian tarik dulu, kemudian diklik kanan di breakout. Breakout ini kita kasih angka 1, kita kasih bukan angka ya, tapi huruf I, kemudian ditambahkan, klik add, kemudian di OK, akan berubah seperti ini. Kita escape, kemudian di rotasi, flip horizontal. Oke. Kemudian saya arahkan ke kaki ini yang warna merah ini sampai terhubung dengan cukup dengan kursor panah dengan tanda panah yang ada di keyboard ya. Ini akan berubah nih. Oke, sudah ketemu. Kemudian kita nomor 1 kaki kita hubungkan dengan kaki nomor 1 di FM1 tadi. Dan selanjutnya adalah fungsi yang penting juga di FU-nya. Klik. Oke, ini kita coba dorong ke atas. Oke ya. Pokoknya kita masukkan ini FM2. Klik vertikal, ke kiri ya. Kita hubungkan selektornya dengan di bawah. Oke, ini sudah ada terhubung biru, dan kuning. Oke, ini adalah rumusnya. Kita tetap harus memilih untuk logik pemilihan kakinya ya. Oke, kita ketikkan, buka kurung, U kecil, kemudian dalam kurung ya, kurung kotak U1, balas kurung, kemudian kurang dari tadi angka yang kita peroleh untuk ionisasi tanah itu adalah di angka 63662 ya. Baik, kita masukkan jika angka ini kurang dari 63662, maka dia akan memilih angka 1 gitu ya, kaki 1 gitu ya. Jadi kita sini kali 1. Spasi dulu dijumlahkan, atau kalau U1 ini, kalau U1 lebih besar atau sama dengan 63662, maka dia akan memilih kaki nomor 2. Ini seperti itu ya, saya coba besarin. Kontrol ya. Oke, U1 kurang dari 63662, maka dia akan memilih angka 1. Atau U1 lebih besar sama dengan 63662, maka dia akan memilih kaki nomor 2. Oke, kalau sudah seperti ini kita oke. Dan terakhir kita tambahkan konektor lagi. Oke, ground. Place. Oke. Harus ke kanan. Oke. Ini. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, setelah selesai di pentanahan ini tadi, kita kembali sedikit ke input dan output dari jaringan transmisi yang terhubung dengan isolator ya. Jadi di sini harusnya airline 1 ini ada pasangannya. Jadi ini saya coba kasih nama dulu untuk input ya. Input. Nah, ini harusnya ada outputnya gitu ya. Oke, ini saya kasih nama output. Saya hubungkan. Kemudian untuk fase S itu juga sama, harusnya di sini ada output juga.
Ini output ya, ini input. Kemudian fasade, ini ada input ya. Saya duplikasi. Ini output. Selanjutnya, ini juga GSW, harusnya ada input dan output. Oke. Ini teman-teman lakukan hal yang sama. Ini oke, ini output. Ini input. Kemudian airline 2. Ini juga ada input dan output. Ini sama. Ini input. Saya duplikasi. Ini masuk ke output. Oke. Ini input dan output. Dipastikan ya, kawan-kawan, dipastikan ini tidak ada penamaan yang sama gitu ya. Oke, setelah ini selesai, selanjutnya kita akan membuat masking ya. Nah, tetapi kita kembali ke layer utamanya. Akan seleksi dulu. Kemudian kita pilih option and create a subcircuit block. Oke, saya kasih nama tower misalkan 001 gitu ya. Finish. Oke, saya sudah mendapatkan ini. Oke, ini adalah gambar yang seharusnya bisa kita interkoneksikan ke tower lain. Kita bisa mengcopy ini sebenarnya. Ini cuma hanya saja ini agak sedikit membingungkan ya. Pada saat kita akan menambahkan line transmisi dan interkoneksinya dengan geometri atau posisi konduktor dari atas permukaan tanah gitu ya. Jadi untuk kali ini kita akan coba gambarkan tower baru ya. Oke, ini saya coba edit mode. Nah, jadi untuk membuat masking ini kita harus masuk ke edit modeling untuk bisa mentransformasi bentuk ini ke dalam bentuk tower. Jadi ini caranya adalah kita klik kanan, kemudian edit simbol. Oke, ini kita akan gambarkan tower dulu. Baik, saya akan gambar tower. Gambar tower cukup di toolbar ini kita coba pilih line. Ini saya akan gambar acak, gambar tidak terlalu rapi ya. Hanya saja ini hanya untuk memberikan gambaran saja pada teman-teman pada saat akan melakukan gambar ini. Oke, gambar dulu.
selanjutnya kita gambar traves. Oke, selanjutnya kita pilih dari ground dulu. Groundnya kita pindahkan ke sini. Kemudian GSW input. Oh, salah ya. Harusnya nggak usah input output ya GSW ini. Tapi ya bisa juga seperti ini, nggak masalah. GSW output kita taruh di atas. Kita tinggal hubungkan aja nanti ini. Terus nanti kita hapus ya GSW dia. Terus GSW 2 input output ini di atasnya harusnya ya. Nanti kita hubungkan lah ya. Oh, ini terus ini nanti kita hapus ini dihapus saja. Nanti kita kembali ke ini pemodelannya, ini kita hapus nanti. Ini GSW 2 dihapus saja, output GSW 1 output juga dihapus, yang ada cuman GSW 1 input. Terus Rline 1 ini input. Sorry. Satu input, tinggal tulisan ada di dalam kotak ya. Atau tulisan itu menghadap ke objek tower. Pin ini yang keluar. Oke, ini Rline 1 input, Rline 2 input. Di bawahnya berarti ya. Berarti nah ini line 1 line 2 kita urutkan saja. Kemudian S line 1 input. Nah ini sorry, kita flip saja. Ingat tulisan selalu ada di dalam tower ya. S line 2 input. Sorry. Sebenarnya ke kanan atau ke right ya. Kemudian fase T line 1 input. Oke, dan T line 2 input. Selanjutnya, keluaran dari semua inputan ini ada di sebelah kanan. Airline 1 out, ini saya sorry. Oke, jadi semua tulisan ada di dalam atau di dalam objek. Kemudian airline 2 output nih. Kita rotasi ke kiri. Kemudian S line 1 S line 2 output. Kemudian T line 2 output dan T line 1 output. Oke,
cukup. Semua tulisannya akan saya hilangkan ini, visible-nya saya uncheck, saya oke. Dan ini ada tadi 2 ini yang tidak sama ya, karena ini warna merah karena tadi objeknya di sini sudah dihapus ya, jadi di sini sudah nggak ada ini. Nanti kita sesuaikan di pemodelan towernya ya. Oke. Yes. Oke, saya kembali. Yes. Oke, ini sudah kembali ya, tapi ada tadi bentuk yang tidak sama dengan rangkaian dalamnya, jadi saya harus masuk dulu ke dalamnya. Nih, output-nya tadi sudah kita hapus semua ya. Oke. Sorry ini belum di ini. Properties. Oke, saya hapus. Ini output-nya saya hapus dan saya rapikan. Oke. Ya, saya kira cukup. Nah, dari bentuk ini, bentuk tower sudah jadi ya. Tinggal kita menduplikasi. Misalkan sebanyak sekian tower gitu ya. 2, misalkan kita buat 5 dulu ya. 4 dan 5. Oke. Nah, setelah tahap ini selesai, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembuatan ini ya, geometrik dari konduktor. Kenapa dibilang geometrik? Karena di sini hanya meminta data koordinat ya. Posisi ketinggian tower posisi ketinggian konduktor pasa R, S, T, dan GSW itu dari atas permukaan tanah, vertikalnya dan horizontalnya itu adalah posisi lebar atau posisi konduktor itu dari as tower gitu ya. Itu kalau kita lihat X, Y-nya berarti mungkin tadi kalau kita lihat lebar trapez dari as itu misalkan trapez GSW adalah sekitar 3,2 ya, 3,2 itu berarti X-nya dan Y-nya adalah posisinya itu yang di atas dari atas permukaan tanah. Mungkin ketinggian towernya 35, GSW nempel di top tower ya 35 berarti Y-nya kan. Ya mungkin seperti itu nanti gambaran untuk pembuatan konduktornya ya, geometri konduktor. Baik. Kita akan lanjut untuk pembuatan konduktornya ya. Sebelum kita merangkainya menjadi satu sistem jaringan transmisi dari gardu induk ke gardu induk, di mana dari satu di EMTP ini kita sederhanakan busbar yang satu menjadi sebagai sumbernya dan yang satu sebagai gardu induknya. Oke.